Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Veteriner Kota Palu, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Angkasa Kota Palu, dan Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Hari ini Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Pencegahan COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Untuk yang pertama, kasus pelaku perjalanan, hari ini ada laporan baru sejumlah 1 kasus, dan untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini dilaporkan 1 kasus ODP dan telah dirawat di pondok perawatan. ODP ini adalah kasus dari pelaku perjalanan, hasil screening, gejala dan rapid menunjukkan hasil reaktif. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini dilaporkan ada 1 kasus pasien dalam pengawasan yang sudah dirawat di Rumah Sakit Undatan. Selanjutnya, untuk pasien terkonfirmasi positif nanti di Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan hari ini dilaporkan juga 1 kasus terkonfirmasi positif Kota Palu dinyatakan sembuh setelah dilakukan pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut menunjukkan hasil negatif. 1 pasien terkonfirmasi ini yang dinyatakan sembuh, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Madani. Jadi untuk saat ini yang masih dirawat di rumah sakit sejumlah 5 kasus. Selanjutnya, untuk hasil screening di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu, dilaporkan hari ini di pos pemeriksaan Patoloan Perbatasan Wani 38 kasus pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Tawaidi 63 kasus pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Watu Sapu 288 pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Pelabuhan Penyeberangan Feri Taipa 24 kasus pelaku perjalanan, dan di pos Bandara Mutiara Sisa Jufri 179 kasus pelaku perjalanan. Untuk informasi pondok perawatan, OTG dan ODP Kota Palu, di Wisma Haji hari ini yang dilaporkan yang dirawat di Wisma Haji pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu di Wisma Haji sejumlah 12 kasus ODP, dan di pondok perawatan OTG dan ODP Rusunawa Patoloan jumlah 18 kasus ODP. Total yang dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu sejumlah 30 kasus ODP. Demikian informasi updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu per hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Angkasa Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kadis Perindah Kota Palu, saya hormati Kepala Bagian Humas Kota Palu,
Humas, yang saya hormati Ketua Referens Dinas Kesehatan Kota Palu. Awal media yang saya banggakan, terima kasih atas liputan selama ini. Patut kita informasikan bahwa alhamdulillah Rumah Sakit Angkutapura saat ini pasiennya secara umum cukup baik, dan alhamdulillah ada informasi, tetapi informasi ini belum keluar setelah dirilis dari provinsi, sehingga ingin kami sampaikan bahwa klaster dari Bawaslu itu sudah sembuh, tetapi belum bisa dirilis secara resmi oleh provinsi. Akan tetapi kami sudah dapat dari dinas provinsi hasilnya, karena hasilnya tadi hampir malamnya maghrib. Kemudian daripada itu kita semua berharap untuk warga Kota Palu tetap dalam kondisi menjaga, tetap melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Sepanjang kita patuh, insya Allah semua kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil survei hampir semua daerah-daerah yang patuh secara umum itu menghasilkan tingkat kenaikan terkonfirmasi positif rendah. Nah, kita bersyukur Sulawesi Tengah termasuk daerah yang mana tren kenaikan terkonfirmasi positif itu lambat atau tidak signifikan, sehingga masih terkontrol. Namun kita tidak boleh gegabah, tidak boleh ceroboh, harus selalu tetap saya mengingatkan, khususnya dunia usaha ini, tetap sarana-sarana cuci tangan, dan semua pegawai dan pemilik perusahaan, warung atau restoran menggunakan masker. Dan kemudian semua perjalanan jauh, khususnya dari Makassar, karena Makassar sekarang sangat rawan. Itu kalau jika keluarga ada, saya ulangi, jika ada keluarga datang dari Makassar, ini perlu diwaspadai, ya, perlu diperiksa dan sebisa mungkin dirapid test. Dan apabila hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak perlu perjalanan harus ke Makassar atau demikian sebaliknya. Demi kita bersama, demi keselamatan warga Kota Palu yang kami banggakan. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita semua tetap waspada, tetap menjaga kondisi kesehatan kita, jangan stres, ya. Makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran. Nah, demi menaikkan imun dalam upaya mencegah mudahnya tertular. Jika imun kita kuat, insya Allah imun itu sebagai benteng di tubuh kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan semua warga Palu khususnya dalam kondisi yang lebih baik untuk hari esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Direktur Angkutapura, Suatu Negara yang terhormat dan Bapak Humas. Kembali akan saya sampaikan barang masuk dan ketersediaan barang untuk hari ini dan kemarin. Barang masuk untuk beras, khususnya bahan pokok sekitar 30 ton, kemudian untuk gula itu masuk sekitar 10 ton, kemudian untuk ikan karena agak berkurang sekitar 1 ton, sayuran 2 ton. Kemudian ketersediaan barang saat ini yang ada khususnya di distributor
tersedia sekitar kurang lebih 1.500 ton. Kemudian beras 150 ton. Beras 1.500 ton, gula yang tersedia 150 ton. Kemudian untuk minyak goreng tersedia sekitar 5.900 dos dengan harga untuk gula itu 12,5 sampai 15 dari pengecer, untuk pengecer yang 15. Kemudian beras 9,5 sampai 12. Minyak goreng berkisar antara 12 sampai 14 ribu. Terkait dengan telur untuk telur ayam ras, harga jual peraknya antara 35 sampai 60 ribu rupiah. Saya kira itu untuk ketersediaan barang. Kemudian kaitannya dengan penyemprotan tetap dilakukan oleh tim penyemprotan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Palu, kemudian Damkar dan TNI dengan daerah-daerah sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu rawan COVID-1, rawan COVID-2, dan rawan COVID-3. Termasuk di dalamnya nanti kemungkinan pasar-pasar tradisional akan dilakukan penyemprotan secara rutin oleh mereka. Saya kira itu tambahan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Martapura, dan Ketua Tim Lens, Pak Dr. Ahmad. Kami pemerintah Kota Palu mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kota Palu yang khususnya pelaku-pelaku usaha yang telah menjalankan protokol kesehatan, dan alhamdulillah hasil pantauan kami pelaku-pelaku usaha tersebut telah menyiapkan apa-apa yang sudah dipersyaratkan untuk protokol kesehatan. Kemudian bagi pelaku usaha yang belum menyiapkan, karena ada beberapa juga pantauan kami, ada pelaku-pelaku usaha yang mungkin hari ini dia menyiapkan, besok dia lupa mungkin menyiapkan kembali seperti tempat cuci tangan dan juga sabun sebagai pelengkap daripada cuci tangan tersebut. Kami berharap agar imbauan pemerintah tetap dijalankan untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang lebih masif lagi. Terima kasih. Itu saja penyampaian kami, dan kami kembali kepada Pak Dr. Ahmad. Demikian updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu serta informasi-informasi yang berkaitan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Sekali lagi, untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah. Mari kita bergotong royong, bekerja sama, kita cegah dan lawan COVID-19.